Cek, cek, cek. Selamat datang. Saya Taufik Ganif akan menjelaskan dan menerangkan tentang paper penelitian yang telah saya buat. Pengaruh meningkatnya permintaan ekspor furnitur kayu terhadap menurunnya desain ukir kayu di Desa Kedung Cino, Jepara. Ekspor furnitur kayu di 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, lebih dari 51%. Namun, sayangnya hal ini tidak berbanding lurus dengan desain ukir kayunya, yang sudah menjadi ciri khas kota Jepara sejak dulu. Sebaliknya, desain ukir kayu Jepara mengalami penurunan yang akan berimbas langsung ke SDM ukirnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya. Bagaimana meningkatkan permintaan desain ukir kayu dan meningkatkan SDM-nya. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kedung Cino, Kabupaten Jepara. Kedung Cino merupakan salah satu desa di Kabupaten Jepara yang memiliki banyak usaha di bidang perkayuan. Usaha yang tercatat di Google, lebih dari 20 usaha di bidang kayu. Untuk sebuah desa di kabupaten, jumlah ini sudah termasuk banyak. Rumusan masalah. Mengapa permintaan furnitur berdesain ukir yang sudah menjadi ciri khas Jepara menurun, sedangkan ekspor furnitur di Jepara secara keseluruhan mengalami kenaikan? Yang kedua, bagaimana meningkatkan jumlah permintaan ukir dan SDM-nya di Desa Kedung Cino, Jepara? Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya. Dengan pendekatan studi kasus, peneliti menggunakan 3 teknik pengambilan data dalam metode penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi. Peneliti mendatangi langsung ke Desa Kedung Cino, Kabupaten Jepara, untuk melakukan pengamatan. Wawancara. Melakukan wawancara informal dengan Pak Eko Purwanto, pemilik UD Jawul Suar. Dia adalah informan utama di penelitian ini. Studi literatur. Menggunakan data dari studi literatur seperti jurnal, artikel, maupun sumber bacaan lainnya sebagai data pendukung. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, mengapa permintaan furnitur berdesain ukir yang sudah menjadi khas Jepara menurun, sedangkan ekspor furnitur mengalami kenaikan. Padahal kan jika kita pikir Jepara terkenal dari ukirnya, jika ekspor furnitur Jepara naik, harusnya furnitur berdesain ukir juga ikut naik, tapi ini malah bukan. Karena ternyata terdapat kecenderungan pengusaha-pengusaha di sana dan desainer-desainernya mengikuti permintaan dan selera konsumen. Dalam hal ini konsumen asing. Karena konsumen asing itu trennya berdesain sederhana, jadi mereka tidak meminta ukir. Zaman sekarang banyak pengusaha kayu yang mengikuti desain pesanan konsumen dan cenderung mengikuti tren apa yang dimau pasar internasional. Ini salah satu kutipan kalimat yang saya ingat saat wawancara santai, ngobrol santai di Kedung Cino Jepara oleh Pak Eko. Hasil dan pembahasan. Hal ini juga selaras dengan perkataan Supretnya Marizar di Jepara dalam penelitiannya. Desain-desain furnitur diproduksi berorientasi pada keinginan-keinginan konsumen yang selalu dipengaruhi oleh konsumennya. Yang kedua, bagaimana meningkatkan jumlah permintaan ekspor ukir dan SDM-nya di Desa Kedung Cino Jepara. Ini subjektif peneliti. Langkah awal untuk meningkatkan permintaan ukir di pasar internasional adalah berhenti mengikuti apa kata konsumen terhadap desainnya. Desain produk furnitur ditentukan oleh para usahawan dan desainernya sendiri. Konsumenlah yang mengikuti selera kita. Buktikan desainer ukir di Desa Jepara bukan hanya tukang gambar, namun juga tukang bikin desain. Jika pengusaha dan desainer ukir berhenti mengikuti permintaan konsumen, maka tren ukir akan kembali datang dan akibatnya akan berdampak langsung kepada SDM ukir yang akan meningkat. Kesimpulan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan salah satu alasan kuat mengapa produk furnitur berdesain ukir di mancanegara adalah karena furnitur Kedung Cino Jepara hanya mengikuti permintaan buyer saja. Kurangnya rasa bangga, percaya diri terhadap desain ukir menjadi ciri khas Kabupaten Jepara sendiri. Namun, menurut saya pribadi, apa yang dilakukan usahawan di Jepara yang mengikuti tren pasar tidaklah salah, karena itu adalah cara paling mudah untuk mendapat keuntungan. Namun harus lebih ditingkatkan lagi rasa idealismenya terhadap ukir yang sudah menjadi ciri khas kayu di Jepara.
ucapan terima kasih kepada Mas Saiful sudah menjadi informan kunci yang telah membantu peneliti mengobservasi dan mengamati apa yang sebenarnya terjadi di sana. Terima kasih kepada Bapak Eko Purwanto sudah menjadi informan utama dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Tuhan dan diri saya sendiri karena saya masih belum kena COVID dan kawan-kawan dan kawan-kawan. Daftar pustaka bisa dilihat sendiri, saya malas menjelaskan. Dokumentasi, ini dokumentasinya. Saya pernah kesini beneran, bukan cuman bohong. Udah, terima kasih. Ngomong-ngomong, Mas Dani ke Jeparanya kapan ya ini? Ke Jepara kapan? Oktober 2020, Kak. Uh, 28 Oktober. yang untuk hasil pembahasan yang mengenai SDM. Nah, yang ini. Nah, nah ini yang jika para pengusaha dan desainer ukir mulai berhenti mengikuti permintaan konsumen dan mulai percaya diri dengan desain ukirnya, maka tren ukir akan kembali datang dan akibatnya SDM ukir akan bertambah. Nah, seandainya mereka benar-benar berhenti mengikuti yang diinginkan konsumen, nah konsumen nanti malah beralih ke pengusaha yang lainnya tuh nanti gimana ini? Ya, Maksud makanya kegiatannya ini kegiatan serentak gitu loh, Mbak Rifka. Bareng-bareng gitu, kalau kalau ada cepu satu kan mereka bakal mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi jadi gagal semua rencananya. Jadi seperti ada kegiatan dari Pemkot untuk berhenti, ada wacana untuk berhenti mengikuti desain ukir dari buyer, dari Jeparanya sendiri. Toh kalau dari Jepara semua udah berhenti mengikuti apa yang ingin dimau buyer dan lebih percaya diri dengan desain ukirnya, menurut saya buyer tidak memiliki alternatif lain sebagus para pengrajin kayu di Jepara. Jadi ini sudah menjadi alasan yang kuat untuk para pengusaha kayu di Jepara. berarti memang harus ada dari Pemkot yang Ya, menggerakkan ya, enggak benar, benar. cuma satu kan Hmm. percuma gitu loh. Kalau hanya satu atau dua, hanya yang terjadi malah usahawan itu rugi karena nggak laku. Kalau bareng-bareng kan mereka nggak ada pilihan lain. Ya, ya, cukup. Oke, oke, cukup, cukup. Bagus Mas Ani. Wah, wes bar. Gue gantian. Lah,